wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan karena cinta Allah pada pagi hari ini kita semua masih dimudahkan dan dimampukan untuk bisa hadir bersama-sama di majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini bisa menjadi majlis yang bisa menurunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa semangat beribadah, istiqomah, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliau saat ini kita semua bisa merasakan nikmatnya dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, ibu rahmat Allah. Pertemuan terakhir kita sudah membahas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tema kita hari ini tentu membahas keutamaan ilmu syar'i, ilmu syar'i. Tapi izin saya ingin melengkapi aja Bu, apa yang sudah kita bahas di 2 kali pertemuan sebelumnya. Ya. Fokus pembahasan saya kemarin itu dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau ibu masih ingat, itu Ibnu Taimiyah menulis karena ulama fi mamado yaktubu ba'du ila ba'di bihaulai kalimat. Ulama-ulama terdahulu, kata beliau, itu mereka sering saling menulis surat, mengirim surat kepada ulama-ulama yang lainnya, kepada orang yang mereka cintai, dengan isi suratnya sebagai berikut. Yang pertama, man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki amalan batin atau melengkapinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan lahirnya, ya, atau zuhir. Kita yang ini memiliki tutur kata baik, tatapan baik, akhlak yang baik, kuncinya ada pada hati yang baik. Ini sudah kita bahas. Apa saja itu amalannya Bu? Pertama, Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikir. Dan yang ketiga, husnuzon. Kemudian itu dari husnuzon buahnya Bu syukur dan sabar. Kemudian dan masih banyak amalan lainnya, tapi apa semuanya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua yaitu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia. Kita yang ingin memiliki hubungan baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan keluarga, anak cucu, tetangga, siapapun mereka, maka kuncinya ada ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang sudah kita bahas kemarin, yang pertama adalah memurnikan tauhid. Yang jaga inti tauhid, jangan ada kesyirikan. Ini kita bahas. Ibu-ibu rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi syirik kepada Allah, maka sia-sia ibadah kita. Kenapa? Allah haramkan surga bagi pelaku syirik, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yaitu sholat. Ya, penting kita sholat karena yang pertama kali dihisab di akhirat nanti, kata Nabi, adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalan terhitung baik. Tapi kalau sholatnya rusak atau buruk, maka seluruh amalan akan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu jangan ada istilah kenal sholat, ayo akhlaknya masih buruk. Ibu, Nabi yang wanti-wanti Bu. Orang sholatnya baik, maka pengaruhnya amalan akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, amalan buruk. Bukan untuk sholat buruk banget. Makanya Bu, ulama sepakat Bu, zina dosa besar, membunuh dosa besar, apalagi khamar dosa besar, riba dosa besar, ghibah dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada riba, khamar, zina, membunuh, dan juga dosa besar lainnya. Apa itu?
sholat, meninggalkan sholat. Maka Nabi ancam bu, orang yang sengaja meninggalkan sholat nanti di akhirat nanti bahasa sederhananya dia akan satu kamar dengan Fir'aun. VIP namanya. Ya bu ya. Jadi orang yang baik, maaf tapi ninggalin sholat sia-sia kebaikannya. Karena kebaikan orang itu tergantung sejauh mana dia baik dalam sholatnya. Ya bu. Nah ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang kita bahas kemarin adalah apa bu? Memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Ini sudah kita bahas tentang Quran sudah setalam dulu ya beberapa pertemuan. Kemudian kemarin kurban juga bagian dari amalan memperbanyak dengan Allah. Kemudian ada haji, ada umroh dan amalan lainnya. Nah ibu poin terakhir yaitu man amila li akhiratihi kafahullahu amrad dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupi urusan dunianya. Ibu, yang siapa di antara kita yang pengen diberesin urusan dunia sama Allah, kuncinya sederhana. Fokuslah beramal untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Coba kita lihat bu, ayat-ayat yang luar biasa bu yang mau sampaikan dalam Quran surat 17 ayat 19. Ini pada nomor 3 kita bahas ya. Coba kali ini kita bahas sedikit. Surat 17 Al-Isra ayat 19. 284. Halaman 284. 284. Surat 17 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Bu, sudah kesel lah bu, megang mingan ke hulu dari gitu ya. Islam berfirman, wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki menginginkan kehidupan akhirat, kata Allah, dia pengen kehidupan akhirat yang baik, yang kita pahami ya, berarti surga. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia menunjukkan kesungguhan untuk atas apa yang diinginkan tadi, yaitu surga tadi. Akhirnya sholatnya di awal waktu kosong baca Quran, ibadahnya kencangin. Karena semua tadi, maka Allah menjadikan bahwa sedangkan dia beriman, Allah menjadikan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah, dan ya, mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah dengan baik. Nah ini bu, apa kebaikan dari Allah? Tidak hanya surga yang dia inginkan tadi bu, tapi dampaknya juga dengan dunia. Dengan dunia. Ini pernah kita bahas. Ini bu kalau masih ingat tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup? Mencari doa Allah. Halo. Coba cepatannya nih tahun kemarin mau bahasa dulu. Ustaz gua kemarin ngomong. Tujuan hidup surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Ibu, sholat bagian dari ibadah bukan? Taklim? Ibadah. Baca Quran? Ibadah. Sedekah? Ibadah. Rumah tangga? Ibadah. Masak? Ibadah. Ibu, pertanyaan selanjutnya, Ibu sholatnya kenal? Ngaji buat apa? Taklim buat apa? Ibadah buat apa?
Nambah amal. Apa tujuan ibadah? Tujuan ibadah cuma satu. Lihat Bu, surat 2 ayat 21. Nggak perlu dibuka ya. Tulis aja, ini pernah kita bahas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum Tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah, sholatlah kalian, hajilah kalian, sedekahlah kalian, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa itu Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan kita ibadah? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fokus perbaiki akhirat kita Bu, maka Allah cukupi urusan dunia kita. Ketika perbaiki ibadah kita, muaranya takwa. Dan apa untungnya buat kita di dalam bertakwa? Dunia kecipratan. Dan kecipratan itu enggak cuma cipratan Bu ya, kabanjur loh bahasa tahu. Apa bedanya cipratan sama kabanjur? Banyak, kalau kebanjur mah basah. Cipratan cuma, kalau kabanjur basah. Dan Bu, ini kita hafal ayatnya. Surat 65 akhir ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah. Selain tadi Bu, kata ulama tadi apa? Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, dia bersolat, dia ngaji, dia beribadah, sedang bertakwa, Allah cukupi seluruh urusan dunianya. Ibu ingat, hidup kita di antara tujuan hidup untuk ibadah, tapi aspek lainnya Bu, tujuan hidup diuji. Hidup kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Apa dalilnya Ustaz? Al-Mulk surat 67 ayat 2. Al-ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Beta masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya ada kehidupan dan kematian? Kata Allah, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang hidup yang terbaik dalam beramal. Hidup kita tidak akan lepas dari namanya uji. Ibu jangan kira uji itu hanya orang miskin. Enggak. Betul Ibu, orang miskin penuh ujian, benar kan? Karena Allah menegaskan surat 2:155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan makanan. Bu, coba rasa takut. Aduh, orang miskin Bu cenderung takut apa Bu? Aduh, bayaran cicilan. Aduh, nanti makan apa ya? Rasa lapar, bukan duit. Kekurangan harta. Nanti Bu ya, banyak aspek yang membuat mereka tertekan. Kemudian kekurangan makanan. Tapi tidak hanya orang miskin diuji, orang kaya juga diuji sama Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Kahfi. Apa Bu Al-Kahfi? Ayat 7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan seluruh yang ada di atas muka bumi perhiasan. Berarti Bu, rumah, kendaraan, emas, seluruh kenikmatan Bu. Kan ini tentunya dimiliki oleh orang kaya atau miskin? Orang kaya. Ketika kalian memilikinya, kata Allah, apa tujuan perhiasan ini Allah jadikan buat kita? Linabluwahum, agar kami menguji mereka, orang-orang kaya. Siapa di antara mereka? Ayyuhum ahsanu amala, ketika punya jabatan, punya harta melimpah, siapa di antara mereka yang dengan jabatan, dengan harta ini yang terbaik dalam beramal. Nah ini Bu, jadi hidup kita akan lepas dari namanya uji.
Ibu, maaf memiliki wajah cantik diuji nggak, Bu? Uji. Kalau wajahnya tidak cantik, Uji. siapa punya? Yang cantik apa ujiannya? Banyak yang lirik, banyak yang goda, betul? Yang tidak cantik, Tidak banyak yang lirik. Tidak banyak yang lirik. saya korban, Bu. Ibu bayangkan, maaf Bu, masalah fisik aja. Kelebihan berat badan, ada ujian. Kekurangan berat badan, Ujian. apa ya? Kelebihan berat badan apa ujiannya Bu? Masalahnya apa? Bully. Sempit teman-teman. Kekurangan berat badan? Ibu, intinya hidup kita jangan lepas dari yang namanya masalah. Dan lihat Ibu, ketika kita ingin dicukupi seluruh urusan dunia sama Allah, kuncinya ada apa Bu? Dengan kita fokus dengan amal akhirat. Jadi orang bertakwa Allah menjadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kata Allah, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari masalah. Tak sampai di situ. Urusan kedua kata Allah, awal ayat ketiganya surat 65, ayat ketiga mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang Tidak sangka-sangka. Ibu, Masya Allah, di antara kenikmatan hidup di kita Bu ke tanah suci. Ya Bu ya, tahun ini Allah pengen bikin Bu, orang kaya ada jaminan ente bisa Iya. haji. Puroda. Puroda 2 tahun. Iya. Baru kemarin Bu di Masjid Salim Muhammadiyah Janah di Bandung Bu, saya kajian itu pensiunan semua Bu. Salah satunya ada jemaah haji, dalam satu travel di Bandung Bu, dia berangkat alhamdulillah karena Puroda Bu tahu haji plus. Tapi travelnya beliau ini 25 jam malam. Itu pakai Puroda, hotel sudah di booking, pesawat sudah dibayar, itu kerugian sampai 5 miliar. Lihat Ibu, yang Puroda masa yes haji, nah reguler 10 tahun deh, 15 tahun, nah sabar punya, tapi mah haji. Ibu kalau tidak ini rezeki bukan? Tapi di Indonesia Bu ada seseorang pemuda, Masya Allah tabarakallah. Dia tidak daftar haji. Tapi dia sibukkan untuk Allah bersihkan kotor. Tiba-tiba sampai berita ini pemerintah kerajaan Saudi diundang. Kejar akhirat dunia Allah beres itu, Masya Allah tabarakallah. Rezeki dari arah yang tidak bisa. Ya, makanya Bu, kalau polisi tidak akan sebatas gaji bagian dari rezeki, tapi rezeki tidak hanya gaji. Seakan-akan dia kasihan ya, dia di PHK, Ibu, Masya Allah Bu. Banyak kasus teman-teman saya dapat Ibu, dia dulu ketika kasus COVID Bu di PHK sama perusahaan dia datang ke rumah saya nangis-nangis, Ustaz kuat saya, nangis hati saya kuatkan Bu, pertama perbaiki tauhidmu, sholatnya dibenarin, dan kemudian kamu harus jadi bayangan buat ibumu. Kebetulan Bu dia tinggal sama ibunya, saya sudah meninggal dunia, dia orang Cimahi Bu. Akhirnya apa terjadi Bu? Saya terakhir akan masih punya tabungan, ada sedikit sholat ikhtiar. Coba buka pintu rezeki dengan berniaga, berjualan. Lihat Bu, apa terjadi Bu? Masya Allah tabarakallah. Ini Bu di pertengahan tahun, di akhir tahun, pertengahan tahun Bu di bulan April tahun ya, datang ke rumah pakai motor, ya Bu. Di akhir September Bu tiba-tiba datang pakai mobil Terios. Masya Allah. Terios warna putih 2017. Walaupun terbaru tapi dia katakan Ustaz, Masya Allah, jujur Ustaz. Ketika saya fokus sholat ya Allah waktu berjamaah di masjid, kemudian saya jadi bayangan buat ibu saya. Saya tidak akan bertanya kepada istri saya mau makan apa sebelum saya tanya ibu saya. Karena sama ibunya Bu. Ibu dimuliakan. Apa yang terjadi Bu? Benar Ustaz. Min haitsu la yahtasib saya rasa. Dia menjadi orang tuanya. Nah, mau lihat sebahasnya urusan dunia, aku lihat. Kan menurut orang kalau kasihan kamu di PHK, tapi lihat cara Allah untuk membuka pintu rezekinya dengan cara lu selama ini kerja berangkat mungkin karena Cimahi ke Bandung cuma macet itu jalur Gaza istilah orang gitu ya. Macetnya luar biasa itu. Lihat tuh berangkat kerja sampai 1 jam setengah sampai 2 jam, pulang sore, sekarang berniaga kecil-kecilan Bu, Masya Allah jadi pengusaha sekarang Bu. Ya, karena apa Bu?
terboga gawean tidak bekerja sama orang bakal repot hidup cerita. Nah ini konsep rezeki bu, tertentu kita benahi bu, apalagi sekarang zaman AI bu ya, AI dulu, AI bu ya, AI. Kenapa bu? Aduh sekarang repot bu, makanya ibu kalau kita lihat para miliarder di dunia ibu, mereka mulai berusaha-usaha bu, ada yang ke food makanan, ada yang ke peternakan. Nah, karena makanan dan peternakan dan bisnis itu yang tidak bisa dikerjain sama si AI tadi, bu ya. Tapi dunia kantor bu, siap-siap aja, robot semua nanti. Nah itu bu, jadi bu kuatkan net tauhid anak kita. Nah masa depan lo ibu nggak tahu seperti apa ke depan. Oke kamu boleh belajar dengan baik, tapi jadikan ilmu itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesolehanmu ditingkatkan, tauhidmu ditingkatkan. Ingat bu, ibu jujur, saya itu teman-teman saya bu, kebanyakan itu kerja di perbankan. Kenapa? Karena kalau ibu lihat, saya bu, basic saya itu latar belakang saya bu, keuangan perbankan syariah. Perbankan syariah bu. Sekarang ada kepala BSI di Subang ada, ya bu. Jadi ini, tapi ya cara usaha kita saya apa? Akhirnya Allah minta kamu fokus di dunia, ada bisa loh. Dan lagi-lagi bu, teman-teman melihat kehidupan mereka, Allah Akbar, gajinya besar ya, dari juta, 8 juta. Saya itu sama istri yang ini gimana kehidupan kita ini? Kenapa bu? Kalau kita nggak sedekah sama Allah repot ibu. Ini sih bu, istri saya bukan bu. Bayangin ibu, pengeluaran saya sebulan itu 10 juta minimal. Pengeluaran saya bu, sama keluarga. Tapi min haitsu la yahtasib, Allah berikan. Allah berikan. Ketika apa bu? Ketika mengejar doa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika fokuskan dengan akhirat ya Allah. Ini pengen berdakwah di kampung sebagainya. Jujur ibu, saya pribadi dakwah itu saya tidak pernah. Benar ya, tanya Bu Santina. Saat berapa waktu undang tidak? Pernah ditanya udah acara mana? Villa Nifam ya. Pertama kali Awas punya Ustaz. Mana aja saya mah nggak pernah ini. Bahkan ibu, saya sering ke kampung-kampung ke Pangalengan seminggu 2 kali pulang-pulang bawa pisang. Ini apa? Bawa pisang atau pisang bu? Pisang bu? Duluan jauh. Karena bawa beras. Ini lebih nikmat bu. Dari sajian kita makan nasi liwet. Ini masya Allah bapak bu. Di sini bu yang kita kejar adalah akhirat. Allah Akbar bu. Biiznillah dan izin Allah beres urusan urusan dunia. Urusan itu Allah beresin. Kalau ibu masih ingat bu, beberapa tahun yang lalu ya ya, ketika di hari Rabu saya perjalanan mau ke Garut, tiba-tiba cancel. Masih ingat bu? Yang mobil yang di Vina itu bu, tiba-tiba turun mesin, mogok. Saya fotoin bu, asapnya luar biasa, katanya dari pasien dan sebagainya. Lihat ibu, nggak sampai 3 minggu Allah ganti dengan lebih baik. Masya Allah. Lihat bu, ternyata itu umur cuma 2 tahun, Allah ganti lebih baik lagi. Imam ya, expandar. Kalau pakai logika, di mana? Yang min haitsu la yahtasib ini kalau tahu kita kuatkan benar. Kata ulama tadi bukan amil li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupi urusan dunia. Ibu, dunia mah enggak ada yang mustahil bagi Allah. Hafal Yasin? Seperti Yasin bu? Ya, ayat 82 apa? Kagak nomor itu ya. Kun payakun Ida aroda syai'an ayyakula lahu kun payakun. Ibu apa kun payakun? Tapi mana artinya? Kalau terjadi jadilah. Dan ibu, kalau ini kita tanam dalam pikiran kita, hati kita bu, ada yang mustahil bagi Allah. Biar esensi demi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu, ini kunci poin nomor 3. Siapa yang mengejar akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunia. Jadi bu, kita yang pengen segalanya baik di dunia, kuncinya pada yuk fokuslah beramal untuk akhirat. Itu mungkin bu ya. Cukup bu, 3 ini kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk tema baru. Hari ini kita bahas tentang keutamaan ilmu syar'i. Ingat bu ya, enggak ilmu secara umum, ya. Ilmu bikin bakso, ada ilmunya nggak bu? Ada. Tonganya kali. Murani. Bikin dodol. Ada. Belum tentu orang Garut apa. Ya mungkin tahun besar di tahu kali teman-teman. Boleh. Tapi lagi begitu butuh ilmunya. Ya. Ada yang saya menarik bu, ketika Nabi SAW
Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi mendapati para sahabat-sahabat di Madinah, mereka itu mengkawin silangkan antara kurma A sama kurma B. Dikawin silang, sehingga buahnya jadi rumput-rumput. Nabi melarang, tidak boleh kata Nabi. Ketika Nabi melarang, apa yang terjadi? Ternyata mereka akhirnya tidak lagi mengkawin silangkan. Ternyata kurma yang tumbuh itu tidak pada bagus. Akhirnya setelah itu Nabi berkata, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, maka lakukanlah urusan dunia, silakan. Tapi untuk urusan akhirat, aku yang lebih paham. Ya, kalian lebih tahu urusan dunia. Tapi urusan dunia itu agama kita nggak pernah melarang. Silakan. Ya, dunia manajemen, silakan. Yang penting ada syariat Islam, ini harus dipondasi. Harus jadi pondasi. Bisnis apapun silakan, tapi selama tidak melanggar syariat. Bisnis apapun silakan, yang penting tidak boleh bisnis babi. Salah. Bisnis sama. Karena ada syariat anak atau nah ini kita fokus ada ilmu syariat di sini. Bagaimana mengatur kehidupan kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, ini yang kita fokuskan. Untuk ilmu hakim ya silakan belajar berhakim-hakim yang ternama. Tapi tetap ketika jadi hakim syariat tidak boleh lepas. Jadilah hakim yang adil. Yang bijak. Yang bijak, yang adil. Ilmu adilnya apa itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, paham ya? Ibu ada sendal kanan, sendal kiri, ya. Sama-sama sendal. Bima kiri pakai kanan, nah kanan kiri. Adil kan? Ya. Karena kita sering melihat adilnya sama rata. Tidak agama kita. Ya. Ibu punya anak 2 atau 3 misalnya ya. Yang pertama kelas 3 SMA, anak kedua 3 SMP, yang ketiga anak 3 SD. Ibu belajar sebagai umat Islam, orang tua apalagi harus ambil sama anak. Tiba-tiba ibu besok pas jajan anak, nah ini sokkan anak SMA uang jajan 50.000, anak SMP 50.000, anak SD 50.000. Yang merasakan ini adil siapa bu? SD. Mama tapi di SMP SMA rumah Tidak adil. Padahal kalau kita lihat bu sama nggak ibu? Sama. Berarti bukan masalah sama bu. Ini yang luar biasa dalam agama kita. Benar bu ya. Sehingga saya nyempil bu, saya masih masalah poligami. Seakan-akan orang kaya bisa berkata belum tentu. Kalau besar istri pertama kasih 10 juta, 10 juta, belum tentu adil. Maksudnya adil itu masalah rasa. Ya, masalah rasa. Suami ada satu istri yang merasa adil kan, maka jangan neraka. Makanya adil itu bukan menurut suami tapi menurut istri. Begitu pula dalam kehidupan anak ada 3, bukan masalah adil itu sama rata. Kalau pakai logika, adil nggak nih bu? Kalau logika, kan sama-sama 50. Kenapa gitu? Tuh macam anak SD gede 50.000, yang besar gitu mah. Anak SD sehari 10.000, SMP 10.000, SMA 10.000. Adil kan bu? Ya, ini ya bu. Jadi adil itu bukan masalah sama rata. Ini poin penting di sini bu. Sederhananya bu, adil itu pak, lain muslimu walau islamu, tidak menzolimi dan tidak merasa dizolimi. Inilah keadilan sesungguhnya. Nanti kita jadi hakim, kita belajar tentang hukum kehakiman, hadirnya agama untuk menjaga kita. Jangan sampai ketika ada yang keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu, wah ini mah duitnya gede, jadi ini fungsi ilmu syar'i ya. Dan ini bu, untuk menuntut ilmu agama, tegas Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kata Nabi bu, fardu, wajib bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu lah akhirnya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu lah kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan sering kita bahas di sini bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang bukan berdiri berdasarkan logika, bukan berdasarkan perasaan, tapi asas agama kita adalah dalil. Masih ingat bu ya, dosa sederhana bu. Ibu mohon maaf pengen sholat udah wudu, tiba-tiba bukan pakai logika harusnya bagaimana yang dibersihkan? Wudu lagi. Pakai logika bu. Tempat keluar angin betul? Tapi pertanyaan saya, apakah itu disentuh nggak?
Ini Ibu Tanti ada Ustaz khusus bahas fikih ada? Bahas fikih ada Bu? Ustaz khusus? Oh belum. Oh belum ada. Ustaz tapi tentang fikih Bu ya, tentang bab toharo, air apa saja untuk wudu, tentang bab wudu dan sebagainya bab. Kalau kesempatan boleh kalau bisa ada Bu. Sekalian aja. Tapi Bu kita selesai nanti kita bahas. Saya lihat ada kita loh Ibu tentang air. Ada air yang suci mensucikan, ada air bersih tapi tidak boleh pakai wudu. Tentang bab najis mau dibahas nih? Boleh. Baik, nanti solo ya, tapi nggak sekarang ya. Kita bahas tentang fikih nih. Nanti yang fikih wanita juga kita bahas. Tapi khususnya fikih wanita itu soal wanita aja. Sama bunda ya. Ya. Istri saya nggak pernah mau Bu. Di mesin rumah juga diminta, nggak mau mas saya pernah bayar aja sana. Bagian masak. Oke, baik. Ibu, nah, maaf saya ya, air kencing itu najis. Makanya ibu mohon maaf, ibu sholat sudah wudu nih, tapi maaf sejadah atau mukena atau pakaian sholat kita Bu, itu ada cepetan ada kencing, maka sholat tidak sah. Atau maaf Bu, tempat produksi tidak bersih Bu, tidak sah sholatnya. Ya biar tidak sah. Kalau mas pakai jatuhnya itu dosa. Maka kata Nabi SAW ada dua perkara yang membuat seorang hamba mendapatkan siksa kubur yang paling berat di dalam kuburnya. Yang pertama adalah air kencing, yang kedua adalah namimah, adu domba. Hati-hati orang Garut. Tidak ada domba batu, ada domba. Domba sih bukan domba ini, bukan domba adu, tapi membuat si A sama B bermusuhan. Kalau si A, ibu A apa tuh? Ibu kembali kiri-kiri ke ibu A, hati-hatinya. Panggilnya ibu B hati-hati kembali ke ibu A, ibu T gini. Pas ketemu aku cilu. Nah ini dengan doa seperti ini Bu, karena Nabi ini penyebab azabku. Kemudian kedua air kencing. Lalu air kencing najis. Kemudian najis. Air mani najis enggak? Air mani. Nah, najis enggak? Air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Ibu maaf, ibu sudah mandi besar. Mandi junub. Tiba-tiba ibu pengen sholat, ada cipratan mani di sejadah atau tempat pakai ibu sholat. Sama sholatnya. Ya, Nabi pernah Bu memakai airnya bekas mandi dikikir dibersihin aja. Sholat pakai sholat kalau Nabi susah. Air mandi tidak najis. Paham ya? Air kencing najis, air mandi tidak najis. Ibu kalau pakai logika harusnya di antara dua orang ini Bu, si A baru buang air kencing, si B baru buang air mandi. Harusnya mana yang mandi Bu? Kalau pakai logika. Logika kencing najis, ini tidak najis. Harusnya setiap kencing mandi. Tapi dalam syariatnya apakah seperti itu? Enggak. Ibu sengaja nggak sengaja keluar mandi wajib mandi. Ibu keluar air kencing wajib tidak wajib. Iya Bu, betapa Allah mengkreat ini semua Bu, Allah Maha tahu betapa repotnya hambaku kalau setiap kencing mandi. Ya, Islam itu sempurna ngajarin kita Ibu. Paham ya? Padahal air kencing tapi syariatnya air kencing tidak sama sekali membuat kita harus mandi. Ya, kalau air mani walaupun tidak najis wajib mandi. Ya, ini menggambarkan, Masya Allah, bayangkan kalau ibu pakai logika, dengar aja informasi di luar sana, air kencing najis, air mani tidak najis. Bu, bentuknya jadi kayak jamban bagi buah air kecil dulu, keluar ibu keramas. Kalau nggak punya ilmu, makanya mengapa menuntut ilmu bertimu ini diantaranya Bu, agar kita paham dalam agama kita apa yang Allah syariatkan buat kita semua. Ya Bu ya, nanti kita bahas tentang fikih tentang bab Tuhan ya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, hal yang terpenting Bu, apa sih keutamaan ilmu syar'i Bu? Yang pertama, keutamaan yang luar biasa Bu buat kita menuntut ilmu syar'i buat ilmu agama Bu ya. Ilmu agama ini bukan ilmu tentang bisnis dunia, bukan tentang manajemen, bukan tentang psikologi Bu ya, tapi ini ilmu agama, ilmu syar'i Bu ya. Yang pertama,
Apa keutamaan ilmu syar'i? Yang pertama Bu, ternyata ilmu syar'i ini akan membuat kita terangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, status naik derajat di hadapan Allah bukan ketika dia naik jabatan dunianya, bukan ketika bisnisnya lancar, tapi ketika dia berada di majelis ilmu. Coba lihat ayatnya Bu, surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. 543. Halaman 543. Surat 58 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat Ibu, di sini Bu, saya fokus di pertengahan ayatnya terkait menuntut ilmu ya. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi Bu, derajat saat ini Bu, ini satu majlis. Ingat ya, majlis taklim yang kita hadir saat ini Bu, lebih mulia di hadapan Allah daripada majlis anggota dewan. Benar nih Bu? Ya. Di sini kalau Bu, karena di sini majlis ilmu syar'i, ya Bu ya. Dan ilmu sini Bu lagi-lagi Bu ya, bukan terkait ilmu dunia, bukan tentang ilmu membuat dodol, maksud tadi enggak Bu. Tapi majlis ilmu yang membuat kita lebih mengenal agama. Akhirnya mengetahui apa yang Allah perintahkan, semangatlah untuk mengerjakan. Akhirnya di majlis ilmu juga tahu apa yang Allah larang, sehingga kita berwaspada untuk menjauhinya. Ini Bu, majlis yang Allah suka adalah majlis ilmu syar'i. Ya. Ini yang pertama Bu. Kemudian keutamaan ilmu syar'i yang kedua, apa itu Bu? Yang kedua ternyata ilmu syar'i ini adalah membuat kita, dengan ilmu syar'i membuat kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Ilmu syar'i Bu, keutamaan ilmu syar'i adalah membuat kita takut kepada Allah. Coba lihat ayatnya surat 35 ayat 28.
Surat 35 Fatir ayat 28. Halaman 437 Surat Fatir surat ke-35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, lihat Bu. Di sini Allah tegaskan Bu. Ada di antara manusia wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, baik manusia, hewan-hewan ataupun makhluk apapun pun yang berbagai macam jenis bentuknya warnanya. Tapi Allah katakan Bu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dan di antara hamba-hamba Allah yang ciptakan tadi Bu, yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ingat ini, mohon maaf, ulama ini bukan yang seorang kiai, ustaz tahu. Ulama ini artinya jamak dari alim. Alim artinya orang yang berilmu. Ilmu apa yang membuat kita takut sama Allah? Bukan ilmu dunia, tapi ilmu syar'i. Ibu belajar ilmu kedokteran. Apakah membuat kamu takut sama Allah? Kata enggak, pikirannya apa Bu? Ini harus tutup lubang. Masa cerita Bu sama orang tua yang masukin anaknya Bu kedokteran tuh, masuk ke tes ketiga Bu, udah hampir 300 juta habis, belum selesai Bu. Tes selanjutnya, wah, Masya Allah. Kan nanti ketika anaknya berhasil, apa kata orang tuanya? Nak, kamu harus semangat belajar ya. Ingat ratusan juta orang tua kamu. Lihat dulu. Akhirnya ketika jadi dokter belum tentu dia jadi dokter yang tahu sama Allah. Bahkan dia harus ini untuk kelompok orang tua saja ini. Ya Bu, mengejar karir, mengejar yang apa? Istilahnya dokter yang betul-betul ternama sehingga orang bersama saya walaupun dengan mahal saya bayar. Ini Bu, belum jaminan. Apalagi di dalam ilmu ekonomi, banyak kan Bu. Tapi ilmu apa yang membuat kita takut sama Allah? Ilmu syar'i, ilmu agama. Yang akhirnya tahu masalah tauhid, astagfirullah, apalah aku sholat ngaji kalau aku syirik sama Allah. Nah ini Bu, akhirnya belajar syar'i tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah, mana yang hak, mana yang batil, dan hukum dalam agama kita tahu Bu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah ini dalam ilmu akan pernah bahas Bu. Pernah tahu ilmunya tentang ilmu fikih itu kalau ibu belajarnya di manajemen. Nggak mungkin kan Bu? Ya ilmu dunia semuanya. Tapi yang Allah maksudkan adalah orang yang mengetahui ilmu syar'i. Akhirnya Bu ketika sering tentang majelis ilmu, apalagi masih ibu tentang bahas tentang fikih rumah tangga, aduh tambah takut sama Allah. Kenapa ya Allah? Tadi pagi membiarkan suami juga intip bagi baut. Nggak tenang ya Bu, ini ilmu syar'i Bu. Ya, tenang lah, nanti saya tinggal lagi baca Quran, nggak jaminan Ibu. Jadi doa Allah itu ada pada suara. Gimana tahu ilmu syar'i? Takut sama Allah, takut sama Allah. Akhirnya Bu buat nasi goreng nggak hanya di awal waktu, nggak hanya di awal bulan, kapanpun yang penting Allah ridho sama saya. Ilmu apa itu? Ilmu syar'i. Baik ya. Kemudian selanjutnya Bu, poin nomor 3,
Apa keutamaan ilmu syar'i Bu? Pahamilah Bapak Ibu rahmatullahi ya. Ilmu syar'i kan Bu sumbernya dua, Quran dan hadis. Ternyata Quran dan hadis atau sunnah di sini adalah karunia yang paling agung yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karunia yang paling besar. Ya. Coba kita lihat ayatnya Bu, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 113. An-Nisa surat keempat, ayat 113. 96. Halaman 96. Silakan Ibu. 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kalau bukan karena karunia-Mu Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Baik Bu, di sini Bu izin saya langsung ambil kalimat yang pertengahannya yang mengatakan wa anzalallahu 'alaikal kitab, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Wal hikmah, hikmah di sini adalah Sunnah. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Alaika ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan sesuatu yang sebelumnya belum kau ketahui. Ya Bu ya, itu sumber agama kita, agama Islam ya, Quran dan Sunnah di sini Bu. Dan Allah tegaskan terkait Quran dan Sunnah atau ilmu syar'i, kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya ya apa yang telah Allah berikan kepadamu, maksudnya Quran dan Sunnah tadi adalah anugerah yang sangat agung. Quran dan Sunnah itu anugerah yang sangat agung. Kemudian seseorang itu ada pada Al-Quran atau Sunnah yang dia hidupkan dalam kesehariannya. Ya, setinggi apapun jabatan seseorang, kalau jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya tidak akan mulia. Contoh, ibu maaf, si fulan orang kaya, rumahnya besar, kendaraannya mewah, hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak. Izin ibu, saya takut istri ya. Tapi maaf ibu, terdengar berita dia tukang zina. Kemudian kamu? Ini dokter Bu, Masya Allah, dia sudah mengambil S3 Bu, dokter yang luar biasa. Tapi punten, terdengar berita bahwa dia itu dokter yang punten ya, sering mengecekkan. Jatuh ini. Apa penyebabnya? Jauh dari Quran dan Sunnah. Tapi seseorang yang kita anggap
dia tak punya jabatan, tapi masya Allah akhlaknya baik, ini membuat dia mulia di hadapan manusia. Dan ilmu syar'i ini adalah anugerah karunia dari Allah buat kita semua, dan karunia yang paling agung dibandingkan dunia yang kita miliki. Ya, seseorang yang punya dunia pun tapi jauh dari agamamu, dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa, atau dia seperti orang yang kecil di hadapan manusia. Tapi sebaliknya orang yang ketika dia punya dunia tapi dia punya ilmu agamamu, maka dia mulia. Tadi kita bahas ya, karena salah satu keutamaan ilmu syar'i itu memuliakan. Baik Ibu, itu poin nomor 3 ya. Nomor 4, yang selanjutnya Bu, ternyata memahami ilmu syar'i merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin paham kita terhadap ilmu syar'i, ilmu agamamu, maka ini menggambarkan hidup kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Bu? Dalam hadis Bu, di dalam hadis dalam Al-Qur'an, Nabi pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seseorang, maka cirinya kata Nabi bukan dikasih dunia, bukan tinggi jabatan, bukan mewah kendaraan, bukan banyak harta, tapi kata Nabi Bu, ketika Allah inginkan kebaikan kepada dalam diri kita, maka cirinya ada ketika Allah pahamkan kita terhadap ilmu agama. Ini Bu ya, tanda kebaikan. Ini nomor 4. Nomor 5, ya Bu ya, ternyata dengan memperdalam ilmu agama, keutamaan apa yang kita dapatkan Bu? Kita akan jauh dari laknat Allah. Ya, semakin memperdalam ilmu agama, semakin jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi Bu, Nabi pernah bersabda, "Ala inna dunya maunah." Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Siapa yang melaknat dunia Bu? Allah. Wa maunun ma fiha, dan terlaknatlah seluruh yang ada pada di dunia. Jadi Bu, dunia beserta isinya itu dilaknat oleh Allah. Illa, kecuali kata Nabi, zikrullah, kecuali orang yang mengisi waktu di dunia dengan berbanyak zikir, ya. Walahu wa alimu aw muta'allim, dan juga orang yang belajar atau mengajarkan ilmu agama. Mereka termasuk orang yang tidak terlaknat. Bayangin, Nabi tegaskan, dunia dan seluruh isinya itu terlaknat. Ya, harta kita, rumah kita, seluruhnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita bahas ya, orang semakin cinta dunia akan membuat dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kiatnya Bu agar kita manusia yang merupakan bagian dari dunia, karena hidup di dunia Bu tidak terlaknat oleh Allah, maka hiasilah waktu kita di dunia dalam 2 perkara. Pertama dengan perbanyak zikir, yang kedua dengan menuntut ilmu. Ini Bu, Masya Allah. Di seluruhnya terlaknat kecuali orang yang mengisi waktunya dengan zikrullah, dan juga orang yang senantiasa mengisi waktunya perbanyak menuntut ilmu. Ilmu apa Bu? Bukan ilmu dunia, tapi ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian yang dirahmati Allah, poin nomor 6, apa keutamaan ilmu syar'i Bu? Dan semoga ini memotivasi kita Bu semangat untuk menuntut ilmu. Ternyata ya, menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya itu lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Ibu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu? Fardu kifayah apa? Kalau dikerjakan. Ada fardu ain, fardu kifayah. Kalau Ya, fardu dikerjakan. kifayah itu ada muslim meninggal Bu. Ketika ada satu orang yang ngurusin, maka termasuk mereka. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, pasangan ya, kifayah itu satu di antara kita mewakili sudah cukup Bu. Maka terbebas kita dari kewajiban. Ya. Nah ini Bu, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Ya, apa dalilnya? Nabi pernah bersabda Bu, fardul ilmi khairun min fardil ibadati wa khairun minakumul warok. Kata Nabi SAW, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah, daripada ibadah Bu. Ya. Dan kata Nabi, dan agama kalian yang paling baik adalah al-warok, ketakwaan. Seseorang bisa meraih ketakwaan dengan ibadah. Tapi maaf Ibu, ibadah tidak sempurna kalau tanpa ilmu. Kalau Mas sepakat, ilmu dulu atau amal dulu? Ilmu dulu.
Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Nol zong nanti. Jangan sampai Ustaz saya lagi bahagia nanti zuhur pengen 5 rakaat. Bisa ya. Zuhur kan paham ya? Kenapa? Karena tadi bahas Jawa lo. Agama kita landasannya bukan logika, bukan perasaan, tapi dalil. Nah ini Bu ya. Kemudian Bu yang luar biasa juga Bu, Ali bin Abi Thalib ya. Ini sama Ali Bu? Sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi? Sepupunya Nabi. Menantunya Nabi. Dan juga khalifah yang berapa aja? Level Keempat, itu Ali bin Abi Thalib. Dan dia mulai mengorbankan dirinya Bu, yang menggantikan Nabi tidur ketika Nabi hijrah di tempat tidurnya Bu ya. Tapi kalau Allah Bu, Allah ketika itu tentara Quraisy Bu, karena Quraisy yang mau pedang tuh nggak langsung bunuh ya, buka selimutnya, akhirnya bunuh. Allah kaget kok Ali. Ya, sebagai menantu Nabi yang mereka yang seru Ali teh Fatimah. Ya. Bu, apa yang terjadi Bu? Beliau pernah mengatakan orang yang berilmu kata Ali itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang puasa, sholat dan jihad di jalan Allah. Cuma Ali. Orang yang menuntut ilmu berilmu kita itu lebih utama, lebih besar ganjaran pahalanya dibandingkan orang yang sholat, orang yang puasa dan jihad di jalan Allah. Maksudnya apa Bu? Mereka yang sholat kalau tanpa ilmu bisa nggak berpahala. Orang yang berpuasa tanpa ilmu bisa tanpa. Kenapa ada kejadian Bu di zaman Nabi? Orang pengen puasa full, mau buka-buka, puasa full. Nabi tegur. Sahur waktu sahur sepakat. Puasa azan Nabi berbuka. Begitu pula pengen sholat juga silakan, tapi ada ilmu. Makanya Mas Ali Bu, betapa luar biasanya besarnya orang berilmu. Ketika dia beramal dengan ilmu dibandingkan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan saum atau dia berjihad tanpa ilmu ya Allah lebih senang mana orang yang beramal dengan ilmu. Ini Mas Ali ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabat Nabi, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ibu-ibu kalau sering baca hadis Bu, Abi Hurairah itu sahabat Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Aku tahu satu bab aja tentang perintah Allah itu apa, larangan Allah itu apa, berarti ilmu syar'i. Apa kata beliau? Lebih aku sukai daripada aku berperang 70 kali. Berjihad berperang. Saat Abu Hurairah tahu betapa besar keutamaan ilmu, sampai-sampai belum mengatakan aku tahu satu bab aja tentang perintah Allah dan larangan Allah, maka ilmu yang sederhana ini lebih aku sukai daripada aku berjihad 70 kali. Padahal Ibu, berjihad itu pahalanya besar Ibu. Besarnya luar biasa. Sampai-sampai Ibu Nabi dalam satu peperangan Bu mendengar percakapan antara sahabat yang mati syahid dengan Allah. Allah bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan saat ini? Ketika dia mati di medan perang. Apa jawaban sahabatnya Ibu? Yang mati ini ruhnya menjawab, ya Allah, izinkan aku bisa hidup lagi di dunia. Untuk apa? Bukan pengen ketemu istri, ketemu anak, bukan. Tapi tolong ya Allah, izinkan aku turun ke medan perang dan mati lagi di medan perang. Baik Ibu, berarti dia menggambarkan Bu, kenikmatan mati dalam perang itu lebih nikmat daripada jumlah keluarga. Ketika dia ditanya sama Allah, apa yang kau inginkan saat ini? Wahai hambaku yang sudah mati di buruhnya tanya, ya Allah izinkan aku buat aku terbunuh lagi di medan perang. Ini menggambarkan ternyata mati syahid itu nikmat. Tapi apa kata Abu Hurairah? Sungguh aku mempelajari satu bab ilmu tentang perintah Allah, larangan Allah. Ini lebih aku sukai daripada aku 70 kali turun ke medan perang. Ini Bu, sahabat Nabi Bu yang sangat paham tentang agama. Pastinya Bu ya, yang langsung belajar dengan Nabi Bu. Betapa pentingnya ilmu sampai-sampai belum mengatakan mengetahui sedikit aja satu bab tentang ilmu perintah Allah, larangan Allah lebih aku sukai kata beliau dibandingkan 70 kali beliau turun ke medan perang. Masya Allah. Ya, kemudian siapa lagi Bu yang pernah mengatakan tentang keutamaan ilmu Bu? Ya. Kata Al-Hasan Bu rahimahullah berkata, seorang ulama yang luar biasa ternama Bu, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Al-Hasan rahimahullah mengatakan Bu, orang yang berilmu syar'i maksudnya
dan lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, ini dari sama Ali tadi ya. Kenapa? Karena puncak ibadah itu dengan ilmu. Akar dari ibadah itu ilmu. Tanpa ilmu nol semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, seorang ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, rahimahullah pernah mengatakan, aku tidak mengetahui satu ibadah yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Salatnya baik, ngaji baik, sedekah baik, tapi kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak tahu ya ada yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu syar'i kepada manusia. Jadi mendakwahkan ilmu syar'i itu utamanya yang menurut itu ibadah yang paling luar biasa besar pahalanya. Kenapa ibu kalau ibu sholat, beres sholat, maka pahala Sudah. berhenti. Ya Bu ya. Ibu ngaji, beres ngaji. Tapi kalau ibu mengajarkan orang tentang ilmu syar'i, ibu hayu semangat, ibu sedekah. Ibu semangat tilawahnya, ibu semangat sholatnya, ibu ingat akhirat, ibu kita bakal mati. Sehingga ibu jadi semangat dalam beribadah. Maka ketika saya mati, setiap ibu sholat, ibu ngaji, ibu baca Quran, saya dapat pahala yang sama. Makanya teman-teman, tidak ada yang lebih tahu lebih besar pahala daripada mengajarkan ilmu syar'i. Makanya ibu nyatat, jangan lupa dibaca. Ya, ibu kalau sering diamalkan berarti udah luar kepala Bu. Kemudian jangan lupa ingatin suami. Mas, yang B, siapa pun dengan suami ibu ya? Tadi aku belajar gini yuk. Ajarkan ibu. Ya. Ajarkan anak kita, ajarkan tetangga kita, sehingga belajar ibu. Kita mendakwahkan juga. Ketika seandainya orang yang kita ingatkan, kita nasihati ibu mengamalkan, masya Allah Bu. Setiap dia mengamalkan apa yang kita ajarkan Bu, kita dapat pahala yang sama. Makanya ini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ya mengatakan, aku tidak mengajar satu ibadah yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu syar'i. Ya. Baik, kemudian terakhir Bu, Imam Syafi'i. Nah, ini Bu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah berbuat kewajiban syariat daripada menuntut ilmu syar'i. Yuk, masya Allah, Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Nasirul Hadis, sebagai penyelamat hadis. Ya, insya Allah Bu, kalau kita bahas sirah banyak dia tentang Imam Hambali, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i. Syafi'i Bu, ini sudah luar biasa Bu. Sekelas Imam Syafi'i mengatakan Bu, apa kata beliau? Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik setelah kita mengamalkan sesuatu yang wajib, melainkan yaitu menuntut ilmu syar'i. Salat 5 waktu dijaga, saum Ramadan dijaga. Setelah yang wajib-wajib dijaga, apa tuntutan yang paling afdal yang kita maksimalkan Bu? Bukan amal sunnah kata Imam Syafi'i, tapi menuntut ilmu syar'i. Karena jangan sampai ketika kita beramal ternyata amalan-amalan yang kita anggap sunnah ternyata ini tidak ada dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, yang wajib jelas bukan? Kan perkara-perkara amal yang bid'ah itu seringkali ada pada amalan sunnah. Betul kan? Ada istilah sholat tasbih, ada istilah apa Bu? Sholat ini, sholat itu. Ibu mohon maaf ya. Ini ada kemarin Bu, ada jamaah mengirim video, Ustaz ini ulama ternama loh. Kalau kali itu ratus sampai ribuan jamaahnya. Dalam tausiahnya Bu dia mengatakan ada ulama dari si A atau Bu, sekali duduk aja itu bisa baca 4.000 kali Yasin ya. Saya kela. Orang percaya saya sambil bawis. Ini 4.000. Jadi bukan Bu ya, udah ulama-ulama Bu kalau hadir. Jadi Bu, tolak ukur ulama tersebut bisa kita ambil Bu, bukan masalah jamaahnya banyak. Anda bisa jadi gitu betul ya, jamaahnya juga ya udah jadi fanatik berlebihan ya, sehingga ada yang di luar nalar terjadi Bu. Ya dulu di Surabaya, ada seorang mengatakan aku berada di Surabaya itu supirnya karena aku pakai gamis mengatakan Mas pengen ziarah ke makam wali ini ya. Itu wali yang di Surabaya ini emang luar biasa. Dulu semasa hidupnya setiap hari Jumat tidak pernah ada di Surabaya di Indonesia. Soal Jumatnya pasti di Masjidil Haram. Wali ini astagfirullah, ini saking berlebihannya. Nabi aja di Madinah sama kafe udah kota. Ini Bu bisa kita hormati di sini waspada ibu punten bisa Bu. Ini bisa kita mengutuskan seseorang padahal Nabi Muhammad dipukul berdarah. Beliau pengen
Iya, kalau kisah Isra Mi'raj itu kuasa Allah bu, bukan hebatnya Nabi Muhammad, tapi kuasa Allah. bagian mukjizat yang Allah beri pada Nabi. Betul, ini kisah nyata. Beliau dari Mekah ke Palestina dan terjadi memang semalam bu. Ya, tapi ini kisah zaman sekarang ada wali Allah tidak perlu sholat cenah bu. Bahkan dia pernah sholat di atas daun cenah bu. Astagfirullah. Ini bu, karena kisah-kisah yang di luar ini membuat kita berlaku hebat ya, emang wali. Halo. Sekilasnya Nabi Muhammad aja, nanti bu. Pesan ini bercerita pernah main ke Surabaya dan dalam pagi Kamis dianggap pengen ziarah. Wali ini supir kan ceritanya menceritakan ini wali luar biasa. Dulu semasa hidupnya kalau lagi hari Jumat tuh tidak pernah ada di rumah, pasti di Masjidil Haram. Astagfirullah. Dan di Indonesia ke Masjidil Haram bu, belum ada pesawat juga bu. Ya, mungkin ini wali pertama kali dengan doa imam. Ya pintu ajaib. Tapi ibu selalu, kalau ibu mendengar kisah kita ibu, mohon maaf, udah. Ini kisah khurafat yang menjebak, yang bisa menurut kita mengunsur sesuatu. Ya, makanya bu ini Imam Syafi'i yang mengatakan bu, ya, apa kata beliau tadi bu, tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah ya berbagai kewajiban syariat yang kita lakukan daripada menuntut ilmu syar'i. Bagaimana memastikan bu ilmu agama yang kita miliki bersumber dari Quran dan hadis yang hak, bukan cek ulama-ulama kiai. Benar bu ya? Ini sebenarnya bu, karena banyak sekali yang akhirnya ada sendalnya kan kata ulama ini tidak apa-apa, kiai ini tidak apa-apa, padahal Nabi jelas. Ya, ini betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Baik bu ya, selanjutnya poin nomor 7. Ya, ternyata ibu, masya Allah, ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan. Ya. Mengapa? Apa keutamaan ilmu syar'i? Fadilahnya apa bu? Ternyata ilmu syar'i adalah jalan menuju kebahagiaan. Baik bu, dalam hadis Imam Tirmidzi bu, Nabi bersabda, ini hadisnya cukup panjang, tapi ini saya baca langsung artinya bu ya. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya dunia itu diberikan kepada 4 orang, kata Nabi. Dunia itu diberikan kepada 4 orang. Ya. Yang pertama kata Nabi, seseorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta kepadanya. Jadi ilmu syar'i Allah berikan, harta juga Allah berikan. Akhirnya pertanyaan kata Nabi, kemudian dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengan ilmu tersebut ia menyambung silaturahmi dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Orang tersebut adalah orang yang paling baik kedudukannya di hadapan Allah. Ibu. Jadi ibu, ilmu syar'i Allah berikan, harta juga Allah berikan. Ini orang yang paling baik di hadapan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah orang yang Allah berikan ilmu syar'i kepadanya tapi harta tidak. Nah ini ya, ilmu Allah kasih tapi harta tidak. Tapi yang terjadi kata Nabi SAW ya, sehingga ketika Allah berikan ilmu kepadanya dengan niatnya yang jujur, ia pun berkata, ya Allah, seandainya aku punya harta seperti si fulan, aku akan gunakan harta itu untuk haji, pengen umroh. Jadi bu, ketika orang yang memiliki ilmu, dia punya harta. Ketika lihat orang punya harta bu, dia iri karena bu pengen punya harta untuk ibadah. Akhirnya kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Sehingga kata Nabi SAW, ia dengan niat itu dapat pahala keduanya sama. Ya bu ya. Padahal dia tidak punya harta bu, dia belum haji, tapi dia berniat, ya Allah tahu keutamaan haji itu apa, sehingga dia berandai, ya Allah seandainya aku punya harta, pengen haji furoda ya Allah, biar langsung haji, bahkan berangkatin istriku, suamiku atau anakku, keluargaku ya Allah. Nah ini bu, andai kata yang dia amal-amal ini bu, kan karena tujuan itu akhirat, karena Nabi bu dia mendapat kedua pahala yang sama bu seperti pelakunya. Ini bu karena punya ilmu luar biasa bu. Yang ketiga kata Nabi, golongan ketiga adalah seorang hamba yang Allah berikan harta kepadanya tapi tidak ilmu syar'i tidak Allah berikan. Akhirnya apa yang terjadi bu? Orang yang punya harta, jabatan atau dunia tanpa memiliki ilmu, kata Nabi SAW, lalu tidak dapat mengatur hartanya, sehingga apa yang terjadi bu? Dia tidak bertakwa kepada Allah, kemudian tidak menyambung silaturahim, tidak mengetahui hak Allah, akhirnya dia termasuk orang-orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bu ya, ini saya dapat bu ya, orang kaya raya, hartanya melimpah, tapi jauh dari ibadah. Akhirnya bu hartanya membuat dia tambah jauh dari Allah. Kata Nabi bu, orang tersebut jelek di hadapan Allah.
Golongan keempat kata Nabi siapa dia Bu? Orang yang tidak Allah berikan ilmu dan juga tidak Harta. harta. Tapi ketika dia melihat orang ketiga, rasa saya tarik, boga apa Bu? Harta bisa jalan ke Eropa. Enak kayak si dia itu punya uang banyak, enak siap pagi-pagi sarapan di Perancis, makan siang di Jepang, makan malam di Ciamis. Intinya Bu, dia iri sama dunia, orang yang dunia tapi beribadah, tapi dia iri sama orang nomor tiga. Siapa nomor tiga Bu? Orang kasih harta tapi tidak iri, Tidak berilmu. sehingga hartanya tadi tidak digunakan untuk taat sama Allah. Tapi orang keempat tadi Bu, ilmu gak dapat, akan dapat, tapi dia iri sama orang nomor tiga Bu. Yang dia lihat orang nomor tiga resepnya, aduh pagi-pagi lah bisa ini dan sebagainya. Ini Bu, akhirnya Bu, apa yang kata Nabi Bu? Sehingga Bu, dia mendapatkan dosa atas apa yang dia angan-angankan. Nah ini Bu, apa yang maksud dari hadis ini Bu? Kita tergambarkan Bu, betapa ilmu itu bisa membuat kita meraih kebahagiaan, walaupun gak punya harta. Tapi angan-angan kita, ya Allah, kalau saya punya mobil, saya pengen tak mobil tersebut bawa anak-anak yatim jalan-jalan. Kan pikirannya langsung akhirat semua. Akhirnya walaupun gak punya hartanya, tapi andai-andai ini atau angan ini membuat kita dapat hal yang sama. Karena dengan ilmu. Oke Bu ya. Jadi Bu, ini luar biasa tentang ilmu Bu. Dan terakhir mungkin Bu, belum berapa Bu? 8-an. Sekarang apa? 8. 9 berapa? 8. Oke ya. Sekarang poin nomor 8. Baik ya. Menuntut ilmu itu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan hati dan juga cahaya hati. Jadi Bu, kalau saya sederhanakan Bu, ilmu syar'i itu adalah cahaya. Ketika kita hidup di dunia Bu penuh kegelapan, maka ilmu syar'i ini akan menjadi penerang jalan. Ya Bu ya. Ketika Ibu Bu udah gelap Bu ya, ini mati lampu, serba hitam semuanya, ya Bu, maka sudah barang tentu ketika ada hati-hati bisa kepleset. Kalau nggak hati-hati bisa kesandung. Kalau nggak hati-hati bisa kecebur. Kita nggak tahu jalan. Tapi hadirnya ilmu syar'i ini sebagai apa Bu? Sebagai pelita, cahaya. Ya Bu ya. Dengan ilmu syar'i yang kaya semakin takut dengan Allah, betul? Betul nggak Bu? Siapa dari Bu ya Allah takut berhisap semakin berarti. Dengan ilmu syar'i yang kaya akan semakin bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku nggak sekaya si dia. Kenapa kalau saya si dia? Khawatir ya Allah kaya aku membuat aku malas sholat, malas ngaji. Dan ini rasa syukur yang luar biasa. Ini cahaya Bu. Dengan Ibu ketika dalam kegelapan malam bawa senter Bu, walaupun itu seperti handphone, maka langkah Ibu akan lebih aman. Benar atau betul? Ya jalur. Karena ada cahaya yang menuntut kita. Ini Bu ya. Jadi Ibu, ilmu syar'i itu menuntut kita untuk membawa pada kebersihan hati, sehingga dalam beramal lebih berhati, lebih yang teruskan, kemudian kemuliaan dalam kehidupan dan juga menjadi cahaya. Baik Ibu, itu nomor 8. Dan kemudian Bu terakhir, ini Bu ternyata Masya Allah Bu, yang nomor 9 ternyata ilmu hati, ilmu syar'i Bu ternyata ilmu syar'i Bu ternyata merupakan salah satu jihad di jalan Allah ya. Yang mana Bu kalau kita menuntut ilmu Bu itu setara dengan seperti kita jihad di jalan Allah ya. Di Indonesia sekarang tidak ada peperangan, betul? Beda Palestina Bu ya. Atau dengan kalau enggak negara-negara Islam yang sedang perang Bu. Ketika mereka mati syahid mulia dengan kesyahidan mereka. Tapi kita yang menuntut ilmu syar'i yang luar biasa Bu ya. Apa kata Rasulullah Bu? Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw li'alimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Kata Nabi Bu, barang siapa yang masuk ke masjidku ini, Masjid Nabawi, untuk apa? Untuk mempelajari kebaikan atau mengajar kebaikan, maka baginya itu sama seperti pahala orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Dan Allah SWT mohon maaf ini tidak mutlak harus Masjid Nabawi. Ini maksudnya majelis ilmu. Ini luar biasa Bu. Setara derajatnya dengan orang yang jihad. Makanya Bu Nabi pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a."
Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Ya, ibu rumah yang paling jauh sama sini ibu? Boleh katakan? Cilawu. Iya. Berapa kilo bu? Berapa jam bu? Sajamnya. 7 kilo bu ya. Berarti saya masih lebih jauh bu ya. Ibu, sepanjang kita berangkat dari rumah ke sini, itu katanya berada fisabilillah hatta yang dia sampai kembali lagi. Makanya ibu tadi yang Cilawu, dari sini saya ketemu sama saudara dulu. Ibu tetap itu status kita masih syahid. Sampai kembali kata Nabi, berarti sampai kembali ke rumah. Masya Allah. Ini betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu. Ya. Jadi bu, semangat menuntut ilmu. Jadi bu, dan terakhir bu, saya ambil dari catatan ini bu. Saya ambil dari hadis Rasulullah bu, yang beliau mengatakan di setiap hari itu Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk turun ke dunia mencari orang yang berada di majlis zikir. Majlis zikir. Ya. Ketika malaikat-malaikat yang banyak ini bu mendapati majlis ilmu di DM ini saat ini ya, belum sampai. Maka ini bu dari tadi, dari jam 10 tadi bu, malaikat memutar sampai ke langit bu, mengepakkan sayapnya bu, memutar sampai ke langit dunia. Ini pertama. Makanya bu, hanya kan kita pahami bu ya, kita yakini malaikat itu terbuat dari cahaya, enggak dari kelihatan. Kalau kelihatan bu, orang malaikat gitu lah. Kalau pernah pakai siang mereka gitu lah. Kenapa bu? Malaikat bu mencari kita. Kemudian malaikat-malaikat tadi bu berkata kepada kita, halumuni li hajatikum. Segeralah kalian menuju apa yang kalian inginkan. Maksudnya bu, ternyata orang yang datang ke majelis ilmu secara tidak langsung bu, dia akan lebih dekat dengan apa yang dia inginkan tercapai. Maksudnya doa-doa akan lebih dekat dalam pengijabahannya. Kemudian ibu di langit tadi bu, Allah berkata kepada malaikat tadi, wahai malaikat-malaikatku, apa yang sedang mereka lakukan? Padahal Allah Maha tahu bu, tapi dalam hadis bu emang sengaja bu ya, biar tertulis dalam hadisnya bu lebih rinci lagi. Allah bertanya kepada malaikat apa yang sedang mereka lakukan. Malaikat menjawab, ya Rabb, mereka sedang mensucikanmu bertasbih subhanallah, mereka memujimu bertahmid alhamdulillah, mereka berzikir kepadamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatmu? Malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak melihatmu ya Allah. Allah kembali bertanya, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Maka ibu, malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, sudah barang tentu mereka akan lebih sering berzikir ingat kepadamu. Nah ini kalau bisa melihat Allah, karena saat ini ya, saat ini memang Allah gaib buat kita. Makanya di dalam bertakwa kata Allah surah Al-Baqarah ayat 3 ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu ciri orang bertakwa yang beriman kepada hal yang gaib. Saat ini Allah yang mengatakan, tapi kita meyakini Allah itu ada. Kemudian malaikat yang kelihatan gaib, surga dan neraka gaib, kematian gaib. Kita mengimani. Di mana kita paham di ilmu agama itu ya. Nah kemudian bu, Allah bertanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan di majlis itu? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka menginginkan surga darimu. Allah kembali bertanya, apakah mereka melihat surgaku? Malaikat menjawab pertanyaan Allah, demi Allah mereka tidak bisa melihat surgamu saat ini, karena gaib. Allah kembali bertanya, bagaimana seandainya mereka bisa melihat surgaku? Allah, mereka menjawab, ya Allah, kalau mereka bisa melihat surgamu, sudah barang tentu mereka akan lebih rajin semangat beribadah kepadamu. Ibu, kalau salah persamaan di sini ya, ilustrasi sederhana ibu. Perusahaan A, perusahaan B. Ibu, kalau kata pimpinannya, ayo karyawanku belajar bekerja yang rajin, kejar target sampai akhir bulan. Perusahaan B, ibu, ketika bosnya ngomong, ayo karyawan-karyawanku kerja yang rajin ya, yang targetnya tercapai, nih ada Pajero hadiahnya, ada Fortuner, ada rumah seharga 500 juta. Ibu, maaf, kira-kira perusahaan mana yang lebih smart karyawannya? B. Kenapa? Kelihatan hadiahnya. Kenapa saat ini bu
bagi orang muslim Islam masih ada yang malas sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib, pahalanya besar di hadapan Allah. Karena saat itu bagi mereka sudah tidak tahu. Tapi ada orang beriman yang nggak tahu tapi dia rajin. Kenapa Bu? Karena dia paham surga itu sesuatu penuh ini kenikmatan. Ya Bu ya. Makanya kata malaikat, kalau ya Allah, kalau mereka melihat surgamu, mereka akan lebih semangat beribadah kepadamu. Mereka pengennya Gus Santi, tak lima tolong bikin zuhur, bikin maghrib. Tapi kan geli, kelihatan ya. Kemudian Bu Allah kembali bertanya, wahai malaikatku, dari hal apa mereka minta dijauhkan? Mereka menjawab, ya Allah, mereka berharap dijauhkan dari api neraka. Kembali Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Mereka menjawab, demi Allah mereka tidak melihat neraka. Allah kembali bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Mereka menjawab, ya Allah, kalau mereka bisa melihat neraka, sudah barang tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari api neraka. Dari ngomongkan batur, dari nggak bohong, dari ini Bu, bagi dizolimi yang bagi jangan menzolimi, yang dia neraka. Ya. Nah yang menariknya Bu ya, di akhir hadis ini Bu, Allah berkata kepada malaikat tadi, wahai malaikat-malaikat semuanya, ketahuilah kalian semua jadi saksi ya, aku ampuni dosa mereka semua sekarang. Nah ini Bu, hadir di majelis ilmu, salah satu utamanya Bu, diampuni dosa. Ya, seluruh malaikat pun jadi saksi. Yang tadi kata Allah, kalian semua aku jadi saksi, jadikan saksi seluruh dosa mereka Allah aku ampuni. Ibu, yang menariknya Bu, tiba-tiba malaikat yang berkata, ya Allah, ada satu di antara mereka yang datang ke majelis ilmu bukan untuk ilmu. Untuk apa? Nagih cicilan piung di sana. Misalnya ya. Intinya Bu, mereka tahu ternyata yang kumpul itu ada yang bukan karena Allah. Karena ternyata kamu sakti ngawai-ngawai sesekali lah. Mungkin Bu ya. Ibu, apa kata Allah Bu? Mereka tetap mendapatkan rahmatku. Ya. Mereka tetap mendapat kebaikan dariku. Mungkin fadilah kali nggak dapat Bu, tapi fadilah yang lain mereka dapat. Apa itu? Akhirnya mungkin Bu ya, mungkin di antara kita Bu ada yang tidak niat untuk ilmu, tapi di balik ilmu untuk tahu ya Allah besar ternyata keutamaan ilmu. Nah itu minimal mereka tahu akhirnya tentang keutamaan ilmu. Jadi dia Bu, walaupun kita nggak niat karena Allah untuk ilmu, tapi insya Allah rahmat Allah tetap kita nggak. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Baik Ibu rahmat Allah, ini Bu 10 keutamaan ilmu yang luar biasa. Dan saya kira Ibu ini harus dibaca ulang sehingga memotivasi kita, mendorong kita untuk semangat untuk Tara dibaca, eta geus ilmu kuat padahal ya. Oke Bu ya, itu mungkin membahas kita hari ini. Dan Bu Santi izin, karena selanjutnya kita akan membahas tentang fikih, ya Bu ya. Ibu Santi kalau berkenan, kalau ada papan tulis lebih baik, ya Bu ya. Jadi mau didikte Bu saya tulis ya Bu ya. Jadi Bu kalau ada papan tulis lebih baik. Kita akan bahas fikih ya. Dari bab kita tentang hukum dalam agama itu ya. Bab 1 ahkam tentang yang hukum apa saja itu Bu. Kemudian kita bahas fikih dari dasar ya. Saya kira ada usaha khusus yang membahas itu. Ya, baik Bu ya. Insyaallah pertama kalinya kita bahas fikih. Ya. Cukup Bu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama Bu. Ini doa bagi yang sedang sakit Bu, ada Neng Elwa Naure, Ibu Nelis Sinita, ya. Dan siapapun Bu di antara keluarga kita sedang sakit atau saudara yang sakit, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Dan mudah-mudahan juga Allah jadikan penyakit ini menjadi perantara bagi mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan segera Allah sembuhkan sehingga mereka bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana sirajil basar wa tasyafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Kemudian terakhir Bu, ini buat yang sudah meninggal dunia, baik ada Ibu Atika, Ibu Uji, Ibu Zanisa Nantari Alifah, Ibu Mopi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Aisyah, dan juga ada Bapak Umar, Bapak Isi Tosin, Bapak Mas Yuki, Bapak Armeni, Bapak Herdi, Bapak Wadi, Bapak Galung, Bapak Dede Saktivi, Bapak Atam, dan Bapak Okom. Pun juga bagi keluarga kita yang sedang meninggal dunia Bu, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mereka semua senantiasa
senantiasa dijauhkan dari siksa kubur dan alam barzahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai nikmat kubur, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan ahli warisnya yang masih hidup jadi hamba yang soleh-soleha yang bisa terus menambahkan pahala bagi mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Itu saja mungkin Bu yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.